Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sampai saat ini, di pagi hari ini, kita tetap diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani kehidupan kita dalam keseharian kita. Sejenak di pagi hari ini, hari Sabtu 5 Agustus 2023, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memimpin memelihara kehidupan kami setiap saat sampai di pagi hari ini. Sebentar kami ingin merenungkan firman Tuhan. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian dengan judul Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keterpurukan, bangsa Israel harus menjalani kehidupannya di pembuangan. Mereka harus hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang menyembah berhala-berhala. Pengaruh buruk ini dari realita hidup yang harus dijalani oleh bangsa Israel pasti ada. Rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa malu bergejolak dalam kehidupan mereka. Mereka merasa seolah-olah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah. Seolah-olah Allah telah dikalahkan dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengalahkan dan menaklukkan Allah bangsa lain itu. Sudah sekalian, dalam pemahaman masyarakat Timur Tengah kuno, dinyatakan bahwa Tuhan satu suku bangsa hanya berkuasa di wilayahnya saja. Sementara di wilayah lain, Tuhan setempatlah yang berkuasa. Apalagi kalau satu bangsa mengalahkan bangsa lain, itu sama dengan kekuatan ilah bangsa penjajah tersebut yang mengalahkan ilah bangsa yang terjajah.
Namun pemahaman itu terbantahkan dengan pemberitaan Yesaya yang mengatakan, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku." Pada ayat yang ke-6 tadi. Artinya bahwa kekuasaan Allah utuh tak terbelah walaupun Israel kalah. Allah senantiasa berkuasa atas seluruh jagat raya, dari kekekalan hingga keabadian masa. Ini juga mau menegaskan bahwa Allah tidak berubah dalam kuasa dan dalam kasih-Nya atas bangsa pilihannya itu, yaitu Israel. Melewati Nabi Yesaya, Allah membangkitkan kembali semangat bangsa Israel agar tidak putus asa. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 43 ayat 4 dan juga ayat yang kelima. "Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Kemudian dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau." Allah tidak pernah membiarkan Israel binasa. Selalu ada cara Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya atas Israel meskipun mereka dalam pembuangan. Demikian juga dikatakan dalam pasal 43 ayat 2, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Israel pasti mampu bertahan dalam melawan arus, yakni pengaruh buruk selama di pembuangan, karena ada persekutuan bangsa Israel yang hidup dengan identitasnya sebagai umat pilihan Allah. Israel pasti mampu bertahan dalam melawan kobaran api, yakni tekanan dan penindasan selama di pembuangan, karena ada sebuah keyakinan iman yang terpelihara dalam persekutuan bangsa itu. Sudah sekalian, oleh sebab itu janganlah kita meragukan kemahakuasaan Allah. Jangan kita meragukan kedahsyatan kuasa Allah. Jangan kita meragukan kemuliaan Allah. Allah berkuasa atas segala yang diciptakannya. Allah mengasihi dan memelihara setiap karya ciptaannya. Mintalah dengan iman dalam sebuah doa sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 17 ayat 8. "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan iman pengharapan kami, sebagaimana janji Tuhan bagi bangsa Israel di masa lampau. Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami umat-Mu, yang memberikan janji keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap setia dan tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan sampai pada akhir. Kami serahkan kehidupan kami sekalian umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan bimbing, pimpin, pelihara, dan berkati kami sekalian. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga menyertai kehidupan generasi penerus kami, para pemuda, remaja, dan anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam segenap cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang sudah lanjut usia agar tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga mereka yang dalam kesedihan diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan berkati pengobatan dan perawatan agar memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kami menjalani kehidupan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Engkau memimpin memelihara kami sekalian, dan kami senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan. Dan tolonglah kami para pelayan-Mu,
agar dapat dan mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan itu dengan baik. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Murung Raya ini. Kami serahkan mereka sekalian dalam mengemban tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bupati dan seluruh jajarannya, pihak legislatif dan yudikatif. Tuhan juga memberkati mereka sekalian dalam menunaikan segenap tugas tanggung jawab untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu membimbing, memimpin, memelihara kehidupan kami setiap saat, karena kami adalah milik-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami serahkan jemaat GKE di Rungpundu, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan, segenap tugas pelayanan yang dilakukan di jemaat di Rungpundu melalui para pelayan-Mu, pendeta, penetu, dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-jemaat yang lain di kawasan resort GKE Puruk Caho ini, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Para pelayan-Mu, semua orang yang dilibatkan dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, dan seluruh jemaat-Mu senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.